Shalom, selamat datang di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 26 Juli 2020. Mazmur 4 ayat 4. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Apakah hatimu resah, gundah gulana, kecewa membakar hatimu, amarah mengintip, berontak untuk dilampiaskan? Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Namun sering sekali amarah justru dekat dengan dosa. Itu sebabnya pemazmur juga mengatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebelum dosa menampakkan diri dan belenggunya mengikat erat, ingatlah bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang penuh belas kasihan dan panjang sabar, ajarlah kami mengikuti teladan-Mu yang tidak pernah menyerah, menantikan umat-Mu berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Tangan-Mu dengan sabar menantikan kami berlari ke pelukan-Mu, supaya kami pun dapat berlaku demikian terhadap saudara kami. Perdengarkanlah firman-Mu yang memperbaiki hidup, agar kami dapat menguasai diri mengendalikan amarah. Pakailah hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu dengan pengurapan baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu, dan nyatakanlah perkenanan-Mu saat umat-Mu menyembah dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita, dan kita mau persiapkan hati yang terbaik hanya bagi Dia, Yesus Tuhan. Dia adalah Raja yang layak disembah. Kita naikkan syukur hanya bagi Dia. Dialah Yesus yang sungguh baik bagi setiap umat manusia. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur sebab kebaikan-Mu lebih dari segalanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menambuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji
Asik memuji Tuhan. Indah bagiku tak
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Minggu ini kita belajar tentang self-control of anger. Atau bahasa Indonesianya adalah penguasaan diri akan amarah. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa sejenak. Biarlah kita minta hadirat Allah memenuhi kita, khususnya di ibadah pagi hari ini. Biarlah kita mendapat yang terbaik, biar dapat perkenan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih di akhir minggu ini, akhir bulan ini kami belajar tentang self-control of anger. Memang kami lemah ya Allah, kami akui kami perlu Engkau ya Tuhan, untuk kami dapat self-control of anger, untuk kami dapat berkuasa atas amarah, supaya hidup kami Tuhan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau Tuhan sendiri memberkati kami semua, dimanapun jemaat kekasih jiwa Tuhan berada, Tuhan berkati berlimpah, dan saya pribadi hamba-Mu, Tuhan berkati juga. Biarlah kami ibadah di pagi hari ini dengan berlandaskan di dalam nama Yesus. Yang beribadah katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Minggu ini kita belajar tentang self-control of anger, amarah. Self-control, bahasa asli dikatakan ekrateia atau dari bahasa Yunani yang berkata mempunyai kuasa atas atau berkuasa atas. Jadi berarti ekrateia of anger adalah berkuasa atas amarah. Galatia 5 ayat 23 katakan self-control adalah salah satu hasil buah roh, atau bahasa Indonesia penguasaan diri adalah salah satu hasil buah roh. Mengapa self-control itu penting? Pertama, setiap kita orang percaya atau orang Kristen itu harus berhasil dalam kehidupan, berhasil dalam kehidupan kekristenan. Kedua, di dalam kehidupan kekristenan kita perlu memuliakan Tuhan. Jadi kita perlu berhasil supaya melalui hidup kita, melalui kita dapat self-control atas amarah, atas pikiran kita, atas lidah kita, atas segala karakter kita dapat memuliakan Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, anger, amarah. Kita tahu amarah itu adalah konotasi negatif, pengertian negatif. Kita tahu amarah tidak membuat hasil, tidak membawa hasil positif, atau kata sebaliknya hasilnya negatif. Kita tahu juga amarah juga tidak mengerjakan kebenaran, yaitu Yakobus 1 ayat 20 dikatakan bahwa sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi amarah selain pengertian negatif, selain hasil negatif, amarah juga membuat celah atau memberi peluang bagi dosa untuk mengintip, yaitu di Kejadian 4 ayat 7 yang sebentar nanti kita akan bahas, yaitu dosa mengintip. Jadi amarah memberi peluang untuk dosa masuk, dosa mengintip. Bahkan amarah dikatakan di Kejadian 4 ayat 12 membuat kita yang beramarah tidak mendapat berkat, atau kita yang tidak bisa menguasai diri amarah tidak dapat berkat. Bahkan amarah juga dikatakan di Galatia 5 ayat 21 tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah di Galatia 5 ayat 21. Kita belajar akibat dari amarah atau hasil dari amarah. Pertama, amarah atau kemarahan menyebabkan pertengkaran. Amsal 15 ayat 18, Amsal 15 ayat 18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi si pemarah
membangkitkan pertengkaran. Jadi amarah bisa mengakibatkan pertengkaran. Jadi jangan heran kalau seseorang labil atau seseorang yang beremosi atau memiliki amarah yang tidak bisa dikendalikan, itu akan menghasilkan perselisihan atau perseteruan ataupun pertengkaran. Kita bisa lihat contoh di Alkitab, amarah atau kemarahan bahkan mengakibatkan pelanggaran atau pembunuhan. Kita buka di Kejadian 4 ayat 3 sampai 15. Kejadian 4 ayat 3 sampai 15. Di sana tercatat ada dua pribadi yang namanya Kain dan Habel. Kain dan Habel. Dikatakan bahwa persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Tetapi persembahan Habel, Tuhan berkenan. Jadi mengakibatkan perkenan Tuhan yang pada Habel dan Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain, membuat Kain menjadi muram mukanya. Dikatakan di ayat 6, Kejadian 4 ayat 6, saya baca sebentar. Kejadian 4 ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Salah satu ciri dari orang yang beramarah adalah hatinya panas dan mukanya muram. Mengapa hatimu panas dan muram? Dari akibat amarah itu kita bisa baca bahwa di ayat 8 terjadi pembunuhan yang kita bisa baca di Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Sebelum terjadi hal ini, ada diperingati oleh Tuhan, ada dinasehati oleh Tuhan dalam berupa teguran di ayat 7. Kejadian 4 ayat 7 yang tadi saya katakan, amarah itu memberi dosa mengintip, memberi peluang atau memberi celah dosa untuk dapat masuk. Maka diingatkan oleh Tuhan di ayat 7, Kejadian 4 ayat 7, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa apa? Sudah mengintip. Jadi dikatakan oleh Tuhan bahwa dosa itu kita harus berkuasa, kita harus menguasai diri. Di alinea terakhir, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Di Kejadian 4 ayat 7 dikatakan Tuhan memberi kita jalan keluar, bahwa kita punya otoritas, kita punya pilihan, kita punya putusan bahwa kita berkuasa atasnya, kita berkuasa atas amarah. Kita berkuasa atas lidah kita yang 2 minggu lalu kita belajar. Kita berkuasa atas pikiran yang di awal minggu kita belajar, awal bulan kita belajar. Jadi kita tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa punya kendali atas amarah. Kita tidak punya alasan ataupun tidak punya alasan untuk kita tidak berkuasa atas emosi kita. Dan saudara Bapak Ibu yang terkasih, Kain tidak bisa menguasai amarah dia karena cemburu, karena iri hati, karena hatinya panas, muram mukanya, karena dia cemburu iri hati akan perkenan Tuhan pada Habel. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, artinya si pemarah di Amsal 29 ayat 22 berkata, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas emosi, orang yang lekas gusar, orang yang lekas amarah, banyak pelanggarannya, bahkan terjadi pembunuhan hal itu. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, ini salah satu pelajaran untuk saya dan saudara Bapak Ibu terkasih. Di dalam waktu amarah, kita harus berkuasa atas amarah itu. Dan apa hasilnya dari Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 15, kita lihat
Kejadian 4 ayat 11, Kain tidak mendapat berkat, bahkan dia mendapat kutuk, terbuang jauh dari Taman Eden, terbuang jauh dari tanah perjanjian, tanah berkat, tanah penuh kemurahan Tuhan. Bahkan di ayat 12 dikatakan dia tidak mendapat berkat, bahkan menjadi pelarian. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa belajar hal ini, tapi kita juga belajar satu tokoh lagi yang amarah, kemarahan menyebabkan penghukuman atau tidak mendapat perkenaan Tuhan. Kita baca di Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Tetapi karena terlalu panjang, saya bahas intinya untuk saudara Bapak Ibu yang terkasih. Dan di rumah nanti bisa malam hari buka YouTube kembali dan untuk merenungkan firman ini di Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Dikatakan begini, perikop hitamnya yaitu tertulis hitam sebelum ayat 2, dosa Musa dan Harun. Saya akan baca dengan cepat. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpulan mereka mengurumuni Musa dan Harun dan bertengkar bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan kepada gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 8, ambillah tongkatmu itu dan kau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Saya ulang yang pernyataan ini, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saya ulang lagi yang ayat 8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya. Coba perhatikan baik-baik di ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluar banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Di ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kesalahan Musa, dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang tadi saya baca ulang berkali di ayat 8, diperintahkan Tuhan bahwa untuk memberi air minum bagi umat Israel bukan dengan cara memukul, tetapi dengan memerintahkan bukit batu itu. Mari kita buka ayat 8 kembali, Bilangan 20 ayat 8, kita perhatikan sejenak kembali bahwa Tuhan berfirman pada Musa, menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Artinya Tuhan Musa dan Harun, Musa diperintahkan Tuhan untuk berkata kepada bukit batu itu.
Musa diperintahkan untuk memerintahkan batu itu dengan perkataan supaya airnya keluar. Memang ada penyalahan umat Israel di ayat 2 membuat Musa dan Harun emosi. Yang di ayat 3 sampai 5 ada penyalahan dari umat Israel kepada Musa dan Harun akibat tidak ada air di ayat 2. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, memang memimpin umat yang beragam pendapat, beragam perasaan, beragam juga ide ataupun kreativitas karakter tingkah laku memang tidak gampang, khususnya bagi Musa dan Harun pada zaman itu. Kita tahu itu sangat banyak umat Israel yang keluar, mungkin lebih kurang 600.000. Mereka keluh, mereka protes, mereka kritik, bahkan mereka menyalahkan Musa dan Harun bahwa mereka tidak mendapat air. Bahkan mereka juga menyalahkan Musa, lebih baik mereka binasa bersama teman-temannya yang pendahuluan lebih dulu binasa daripada mereka. Kita bisa baca di ayat 3-nya bahwa sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Jadi mereka menyalahkan Musa dan Harun. Mereka bukan berterima kasih atas kebaikan Musa, atas kepemimpinan Musa. Inilah yang membuat Musa jadi emosi. Inilah membuat Musa tidak bisa mengekang amarahnya, tidak menguasai amarahnya. Jadi terjadilah Musa yang mendapat penghukuman tidak mendapat masuk ke tanah Kanaan. Karena kalau tidak melakukan perintah Tuhan, bahkan tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, artinya Tuhan katakan Musa tidak percaya kepada Tuhan, bahkan Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, memang sangat disayangkan karena Musa sangat merindukan untuk masuk tanah Kanaan. Kenapa saya katakan Musa sangat merindukan? Kita baca di Ulangan 3 ayat 23 sampai 29. Saya buka sebentar Ulangan 3. Saya buka sejenak. Saudara Bapak Ibu boleh buka Alkitab di rumah masing-masing. Tertulis di sana Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai 29. Di perikop hitamnya, Musa tidak diperkenakan memasuki tanah Kanaan. Saya baca di ayat 25-nya. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Ulangan pasal 3 ayat 25. Dan saya baca lagi pasal 3 ayat 26. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengar permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Dan kita lihat di ayat 27, Musa melihat dari gunung Pisgah. Jadi dia tidak mendapat masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu madu. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, hampir 40 tahun memimpin umat Israel dengan kerinduan yang luar biasa, dengan hasrat yang luar biasa, ingin mencapai tujuan, ingin mencapai janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi Musa dengan umat Israel. Memang emosi amarah nampaknya kecil, tetapi itu membuat kerinduan Musa untuk mendapat janji Tuhan, tanah yang berkelimpahan susu madu, Musa tidak mendapatkannya. Saudara Bapak Ibu, biarlah melalui ini kita belajar. Tokoh yang begitu besar, yang luar biasa, yang namanya Musa maupun Harun, tidak mendapat masuk ke tanah perjanjian yang berkelimpahan susu dan madu karena semata-mata tidak dapat mengekang amarahnya, emosinya, tidak dapat menguasai
atau self control akan angle-nya, amarahnya. Memang tidak salah 100% akan Musa tidak ada airnya bagi umat Israel. Tetapi tidak serta-merta juga untuk kita emosi tidak menaati apa yang Tuhan perintahkan. Ini juga peringatan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan pekerja Tuhan. Di dalam janji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah gagal. Tuhan pasti menggenapi. Tetapi di dalam menuju penggenapan janji Tuhan, kita perlu hati-hati. Kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu ketaatan mutlak. Kita perlu kesetiaan. Kita harus jaga hati kita. Karena di firman Tuhan dikatakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengan firman Tuhan yang nanti langkah-langkah untuk dapat menguasai amarah yang Alkitabiah, yang sesuai Alkitab. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ini perlu. Jadi bukan hanya Musa saja perlu, kita juga perlu. Langkah-langkah untuk dapat menguasai amarah yang Alkitab. Pertama, saya pikir, dan bukan saya pikir saja, saya pikir untuk kita semua. Pertama, kita mari buka kebenaran firman Tuhan di Matius 6 ayat 22 sampai 23. Matius 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan begini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jadi mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi sekarang untuk emosi kita lihat sangat gampang melalui mata. Kita bisa lihat keseharian gara-gara satu kisah yang terjadi minggu lalu. Karena satu istri polisi ingin menegur satu supir ugal-ugalan. Dengan mata lihat mobilnya ugal-ugalan. Terjadi akhirnya singkat cerita suaminya yang polisi ditabrak mati oleh supir ugal-ugalan ini. Memang sudah ditangkap kepolisian. Tetapi dari mata mungkin peneguran terjadi, mungkin dari mata emosi naik, tidak si supir ugal-ugalan tidak mau ditegur, terjadilah hal yang mengakibatkan kematian seseorang. Jadi saudara Bapak Ibu terkasih, mungkin kita bisa lihat contoh dari mata, kita lihat tulisan WhatsApp yang mungkin tidak sesuai atau tidak sesuai kebenaran firman Allah, yang mungkin mengejek ataupun menyalahkan ataupun mengutuki. Kadang-kadang bisa terpancing amarah ataupun emosi seseorang yang melihat dari WhatsApp. Jadi mata itu penting. Kedua, telinga. Kita mari buka kebenaran firman Tuhan di Markus 7 ayat 34-35. Kenapa telinga penting? Ada salah satu perenungan yang kita bisa baca sejenak, Markus 7 ayat 34-35. Tertulis begini, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepada orang yang mau mengalami kesembuhan telinga dengan bisu. Dikatakan Yesus menyembuhkan dia dan Yesus berkata, Ephata, artinya terbukalah. Terbukalah telinganya. Di ayat selanjutnya, maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Saya merenungkan bahwa mengapa Yesus menyembuhkan telinganya lebih dahulu daripada menyembuhkan lidahnya. Karena saya merenungkan bahwa telinga mendengar maka akan mengakibatkan lidah ataupun suara terdengar akan dapat menggerakkan indera untuk dapat bersuara. Biarpun tidak sempurna, gagap atau apapun, tapi dapat bersuara. Karena dapat jenis, kita dapat melalui telinga mendengarkan, melalui pendengaran telinga kita bisa mendengarkan banyak jenis suara. Dan itu akan merangsang lidah kita untuk dapat berkata-kata, biarpun tidak sempurna. Tetapi Tuhan menyempurnakan, melepaskan pengikat lidah dari si yang ingin minta, pribadi yang ingin meminta kesembuhan
mujizat daripada Yesus, Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan katakan di Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi pendengaran ini penting, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Dikatakan kita harus mendengarkan yang daripada firman Tuhan, firman Kristus yang membangun, yang memberkati. Kalau telinga pendengaran kita hanya mendengarkan yang membuat kita cepat marah atau cepat emosi, yang dikatakan Yakobus 1 ayat 19, yang seharusnya kita harus lambat marah, tetapi karena kita mendengar ada perkataan yang membuat kita cepat marah atau cepat amarah, emosi, dan sampai kita tidak bisa mengekang atau berkuasa atas amarah itu, menguasai diri. Jadi pendengaran ini penting. Saudara Bapak Ibu terkasih, latihlah pendengaran ataupun mata, pertama tadi mata, kedua telinga, untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan, untuk mata melihat seluruh kebaikan Tuhan, mata melihat seluruh anugerah Tuhan, telinga mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan yang memberkati, yang membangun, yang meneduhkan, yang melemah lembutkan. Ketiga, pikiran. Kita buka sebentar 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Kita baca di alinea terakhirnya, atau saya baca lengkap. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bahkan dikatakan di Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, pikiran kita harus difokuskan di pikiran semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi kita mari baca kebenaran firman Tuhan di Filipi 4 ayat 8, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi artinya pemikiran kita ini bisa dikuasai, dan kita dapat berkuasa atas pikiran kita asal kita mau menaklukkannya atau menawannya kepada Kristus, sumber damai sejahtera, kepada Kristus, sumber ketenangan, kepada Kristus, sumber pertolongan. Jadi kalau kita taklukkan kepada Kristus, kita tawan dan kita taklukkan kepada Kristus pikiran kita, dan kita akan memikirkan apa yang Kristus pikirkan. Jadi semua yang benar akan terjadi. Jadi ini adalah salah satu langkah yang menurut saya mudah untuk menguasai emosi ataupun amarah. Keempat, firman Tuhan. Kita buka di Amsal 4 ayat 23 yang tadi katakan, yang Musa sempat emosi, tidak menjaga hatinya, seperti Kain juga yang hatinya panas, yang mukanya muram. Mereka tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, tidak dengan segala kehati-hatian atau segala kerendahan hati ataupun dengan segala ketenangan. Jadi kita perlu firman Tuhan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau kita bisa berkuasa, kita dapat kehidupan. Kita lihat karena Kain tidak dapat menguasai, maka kematian terjadi pada adiknya Habel. Musa tidak dapat menguasai, maka dia tidak mendapat perkenan Tuhan untuk memasuki tanah yang berkelimpahan susu dan madu. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 9. Dikatakan bahwa bagi kita semua termasuk anak muda, untuk mempertahankan karakter kita bersih atau kudus atau suci, atau mempertahankan emosi kita, amarah kita, maksudnya mempertahankan untuk dihilangkan, mempertahankan emosi kita bukan untuk terjadi lagi, tapi dihilangkan. Kita perlu menjaganya dengan sesuai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apakah seorang anak muda atau dengan apakah seseorang pribadi mempertahankan karakternya,
tingkah lakunya bersih, tidak penuh emosi, tidak penuh amarah, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, langkah apa lagi? Yaitu Roh Kudus. Kita tahu amarah adalah salah satu sifat kedagingan. Mari kita buka sejenak di Galatia 5 ayat 21. Galatia 5 ayat 20 dulu, 20. Dikatakan bahwa amarah adalah salah satu sifat kedagingan. Yang di Kolose 3 ayat 5, sifat kedagingan harus dimatikan. Tapi bagaimana caranya? Di Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Roh huruf besar. Jadi hidup kita harus dipimpin oleh roh Allah. Di Galatia 5 ayat 25, maksudku hiduplah oleh roh. Atau jikalau di Galatia 5 ayat 25, kita baca sejenak Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, jikalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, jikalau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, jikalau seluruh karakter tingkah laku kita dipimpin oleh Roh Kudus, jikalau seluruh perasaan kita, pendengaran kita, mata kita, pikiran kita, seluruh langkah-langkah hidup kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, maka tidak akan terjadi sifat kedagingan itu. Karena Yohanes 6 ayat 63 katakan, rohlah yang memberi hidup, daging itu tidak berguna. Artinya, rohlah yang memberi hidup, amarah itu tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup, emosi itu tidak berguna. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, biarlah melalui pelajaran hari ini yang kau dengar, dan saya juga untuk belajar hal ini, bahwa penguasaan diri akan amarah itu mutlak harus dilakukan. Itu mutlak harus digenapi supaya kita dapat menuju, mencapai, mendapat bagian kerajaan Allah. Untuk menuju mendapat bagian apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, mungkin selama ini saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus tidak bisa atau mungkin tidak gampang menguasai diri atas emosi, atas amarah. Mari kita minta urapan, minta berkat Tuhan. Yang sebentar saya doakan sejenak sebelum kita naikkan pujian, sebelum kita tutup doa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini. Kami sungguh minta ampun di dalam nama Yesus yang selama ini kami kurang dapat menguasai diri. Dalam banyak hal ya Tuhan, selain amarah. Dalam banyak hal kami minta ampun dalam nama Yesus. Kami akui Tuhan seluruh kelemahan kami. Kami akui seluruh kekurangan kami. Tapi mulai hari ini, kami minta di dalam nama Yesus. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami dengar, melalui Roh Kudus pimpinlah kami, tuntunlah kami. Dan biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup dalam kami. Melalui Roh-Mu Tuhan, mampukan kami untuk dapat menguasai diri atas pikiran kami, atas lidah kami, atas seluruh kehidupan kami, atas seluruh waktu kami, atas seluruh potensi kami, atas seluruh keluar masuk kami, atas seluruh perasaan, pola pikir, cara pandang kami, atas seluruh amarah kami, kedagingan kami. Kami mau serahkan sifat-sifat ini di dalam Kau Yesus. Kami hanya mau yang daripada-Mu ya Roh Kudus. Sifat-sifat buah Roh-Mu yang ada pada kami. Mulai hari ini seterusnya dan selama, biar banyak orang, banyak jiwa dapat melihat kami dan menghasilkan buah roh, dan mereka akan datang memuliakan nama-Mu selamanya sampai selama. Tuhan terima kasih, sebentar kami nyanyikan lagu pujian dalam nama Yesus. Amin. Kaulah jawaban hidup.
Mari saudara kekasih jiwa Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Biarlah apa yang Dia janjikan terjadi dalam kehidupanmu. Pulanglah bersama Roh Kudus dengan firman-Nya, penuh dalam engkau dan saya. Mulai hari ini seterusnya dan selamanya. Biarlah apa yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat ini. Dalam nama Yesus yang terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih telah bergabung dengan channel MDC Medan pada ibadah Minggu hari ini. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan channel MDC Medan. Semua informasi juga akan kami update dan share di sosial media seperti berikut ini: Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp di nomor 0811 600 2468. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di atas. Saudara, doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Esok pagi dini hari pukul 5, kita akan bertemu di channel ini dalam ibadah doa pagi Morning Dew, yang akan melengkapi doa pribadi kita mengawali hari dan minggu yang baru. Sebagaimana embun pagi yang menempel di bebungaan dan dedaunan memberikan kesegaran, demikian juga doa ini memberikan kesegaran bagi jiwa kita di hari yang baru. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, kita akan mengadakan perjamuan kudus dalam ibadah di rumah dengan panduan dari ibadah online di channel ini. Bagi saudara yang membutuhkan hosti dan anggur perjamuan kudus, dapat mengambilnya ke sekretariat gereja pada hari kerja khusus, Kamis sampai dengan Sabtu, pukul 11 sampai 3 sore. Mari berbagi kasih dan kepedulian dengan saudara-saudari kita dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Apa yang sedang kita hadapi saat ini, pandemik COVID-19, membawa banyak perubahan dalam keseharian semua orang. Mari mengulurkan tangan kasih sebagai gereja Tuhan, memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam gerakan kasih ini, kita akan menghimpun dana untuk membeli bahan-bahan kebutuhan yang akan disalurkan kepada saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemik ini. Silahkan menyalurkan donasi Anda ke rekening misi Gereja Kristen Perjanjian Baru di Bank BCA dengan nomor rekening 022 223 5551. Bantuan dalam bentuk barang bahan kebutuhan dapat diantar ke sekretariat gereja. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, dapat memberikan persembahan seperti yang tertera di bawah ini. Persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi Bank BCA dengan nomor rekening 022 223 5551. Dan persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 223 6060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Apabila lebih mudah bagi saudara untuk membawa persembahan ke sekretariat gereja, silakan datang pada hari kerja Kamis sampai dengan Sabtu, pukul 11 sampai 3 sore. Kami berdoa agar saudara-saudari sekalian senantiasa dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Amin.